Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Shadaqallahul nabiyyin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwatul kiram, para alim ulama, bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini alhamdulillah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, kita lanjutkan dengan ibadah yang lain yang juga hukumnya wajib. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Artinya kita benar-benar gunakan detik-detik waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk mengabdi, untuk menjalankan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena memang bekal atau modal yang Allah berikan kepada kita, kepada manusia ini, ya berupa waktu. Waktu bergulir, maka waktu atau jatah yang Allah berikan kepada kita juga berkurang. Jadi kalau kita sholat, durasinya 10 menit, itu sebenarnya 10 menit itu hilang. Kenapa? Karena waktu itu bergulir, berarti waktu kita untuk hidup di dunia ini berkurang selama 10 menit juga. Namun, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan dalam surat Al-Asr, bahwasanya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka bukanlah orang-orang yang merugi. Kenapa? Karena setiap amal soleh yang kita lakukan itu Allah lipat gandakan pahalanya. Jadi kita nggak pernah rugi, Pak. Mungkin 10 menit yang kita lakukan, waktu yang kita gunakan itu hilang. Tapi Allah memberikan jauh lebih besar daripada hilangnya waktu itu. Itu prinsip yang harus kita pegang. Sehingga waktu-waktu, detik demi detik yang kita miliki ini benar-benar efektif untuk bekal kita nanti di akhirat. Karena tentu kita yakin juga, kita yakini bahwasanya kita ini di dunia bukan tempat yang benar-benar yang hakiki yang akan kita tempati. Tempat yang hakiki yang nanti akan kita tempati itu adalah akhirat. Saat ini sebentar, ya, di dunia ini sebentar. Mungkin 40, 50, 60. Makanya di dalam makalah ulama itu kalau sudah umurnya 40 sudah ada uban, sebenarnya itu udah tanda-tanda. Ya, maka harusnya ya bahkan beberapa wilayah gitu ya di negeri Islam ketika orang sudah umurnya 40, nah, mereka ini sudah full ya, mereka untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sudah tanda-tanda. Ikhwan fillah rahimakumullah, saudara-saudaraku sekalian, ya, rahimakumullah. Sebelum hadir ke sini, ya, tadi pagi itu ya, tadi pagi itu membaca sebuah berita. Beritanya ini cukup membuat saya miris. Yang ini menunjukkan betapa umat Islam banyak di antara mereka yang sudah meninggalkan ajaran Islam itu sendiri, yaitu terkait dengan perjudian, judi online,
ada yang bilang judi slot, ada yang bilang gacor, entah apa lagi. Kenapa saya bilang banyak jumlahnya? Karena ini berita dari PPATK. Jadi PPATK itu bilang perputaran judi online di Indonesia tahun 2023 ini. 2023 belum habis, Pak ya. Ini masih di bulan Oktober. Itu nilainya 200 triliun. Jadi perputaran uang dalam perjudian online di Indonesia itu 200 triliun. Padahal kita tahu di Indonesia ini mayoritas muslim. 87% katanya itu adalah muslim. Kalau jumlahnya sebanyak itu, kemungkinan juga yang melakukan adalah umat Islam. Ini yang tadi saya bilang miris. Bisa dua penyebabnya. Satu karena krisis iman. Jadi umat Islam, ya, tapi dia tidak betul-betul mengimani ajaran Islam. Dia tidak betul-betul mengimani Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak betul-betul mengimani Al-Qur'anul Karim. Sehingga mudah bagi dia untuk melakukan pelanggaran terhadap ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi umat Islam itu tidak tahu. Bisa jadi umat Islam itu taunya yang namanya judi itu, ya, main kartu, setelah itu ada taruhannya. Kalau megang HP itu bukan judi. Bisa jadi begitu. Bisa jadi nggak tahu saja, ya. Bisa jadi nggak tahu. Tapi ini kayaknya kecil. Jadi yang dominan itu adalah krisis iman, keyakinan umat Islam, ya, akidah umat Islam, sehingga mereka begitu mudahnya tergelincir melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwan fillah rahimakumullah, ini menjadi agenda besar umat Islam. Bagaimana menanamkan akidah, bagaimana menanamkan keyakinan kepada mereka bahwa Allah adalah Rabb mereka, Rabb umat Islam, Tuhannya umat Islam, Allah yang harus disembah, Allah yang harus mereka taati, bukan hanya ketaatan dalam kehidupan yang sifatnya ibadah, tapi ketaatan yang sifatnya muamalah, dia juga wajib untuk ditaati. Yang sangat disayangkan, Pak, ini kenyataan. Ini kenyataan. Ada seseorang yang rajin sekali ke masjid. Suatu ketika ada yang menyampaikan ke saya. Ada yang menyampaikan ke saya, bukan karena dia bagian dari keluarga saya, bahwa dia ternyata ikut judi slot itu. Masya Allah, kok bisa begini? Ya, akhirnya saya kejar dia. Nah, rupanya memang ada salah satu persepsi yang keliru. Jadi yang tadi, ya. Jadi ini bukan judi ini. Ini permainan saja yang dapat hadiah. Ini permainan dapat hadiah. Nah, nanti mungkin perlu diluruskan, ya. Perlu diluruskan. Oleh karena itu, Bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian, pada kesempatan kali ini, ya, mungkin perlu diketilkan, ya, apa yang dimaksud dengan judi, ya, apa yang dimaksud dengan muamalah yang seolah-olah muamalah itu sesuai dengan ketentuan syariat karena dibumbui dengan nama-nama yang Islami, tapi padahal sebenarnya muamalah yang seperti itu muamalah yang batil, muamalah yang tidak boleh kita lakukan. Yang pertama terkait dengan judi. Judi ini secara ekonomi merugikan masyarakat. Jadi begini, Pak. Kemarin Bapak-bapak mungkin dengar berita bahwa Tanah Abang itu sepi. Iya, Pak. Tanah Abang sepi. Tapi kita di saat yang sama dengar berita transaksi judi online di Indonesia itu 200 triliun. Pertanyaannya, berarti orang Islam, masyarakat Indonesia itu punya duit. Punya duit. Faktanya apa? 200 triliun beredar di sana.
Tapi duit yang dia gunakan itu tidak digunakan di sektor real. Tidak digunakan untuk beli barang. Tidak digunakan untuk memberi jasa, ngumpah orang. Tidak. Tapi ternyata beredar di sektor non-real. Sektor yang di situ uang ketemu uang. Tidak ada barang dan jasa di sana. Ini yang tadi saya bilang merusak perekonomian. Makanya Pak, di negara-negara, bahkan negara sosialis komunis sekalipun, judi online itu dilarang. Jadi di Cina, tahun 2018, itu judi online dilarang. Bandar-bandar judi di Cina, itu dipidana semua. Dipenjara Pak, karena mereka melakukan judi online. Terus orang-orang yang terlibat di dalamnya, semua ditangkap. Kenapa? Karena memang ini merusak perekonomian. Jadi orang yang harusnya berproduksi, dia beli barang, ya. Akhirnya apa? Mendingan dia ikut main judi. Buat apa saya capek-capek harus produksi, lalu produksi saya harus jual. Mendingan saya main di meja judi saja. Jangan-jangan saya menang di sini. Banyak di antara mereka akhirnya apa? Harusnya uang ini dia belanjakan di sektor real. Ya, dia beli baju, dia beli harta dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Mandek tuh uangnya. Mandek di mana? Mandek di judi. Dia berputar uang ketemu uang, uang ketemu uang begitu. Akhirnya apa? Beralih dari sektor real menjadi sektor non real. Makanya tidak heran seperti Cina, Rusia, Korea Utara itu melarang, Pak. Melarang judi. Indonesia melarang juga. Ya, tapi tetap berkeliaran. Nah itu nggak tahu saya penyebabnya apa. Jadi secara perekonomian, judi ini telah merusak perekonomian. Kenapa? Karena tadi, uang yang harusnya beredar di sektor real, dia berpindah dari sektor real itu menuju sektor non real. Ya, yang di sana hanya ketemu uang dengan uang. Ya, tidak ada barang dan jasa di sana. Lalu yang kedua, ini ternyata membuat penyakit masyarakat gitu. Penyakit di tengah-tengah masyarakat, penyakit sosial. Banyak kasus di mana anak buah, karyawan di sebuah perusahaan menggelapkan harta perusahaan. Kenapa? Judi. Ada di antara mereka seorang suami tidak menafkahi istrinya. Kenapa? Judi. Penghasilannya dibuat judi. Ya, banyak sekali kasusnya. Bahkan ada seorang tokoh IT itu, ya tokoh IT, dia melakukan riset untuk nyari data berapa kasus-kasus ya sosial di tengah-tengah masyarakat yang merupakan akibat dari kasus perjudian. Dia menemukan ada 30.000 kasus Pak di Indonesia itu. Ya, tadi penggelapan harta perusahaan, ya suami yang tidak menafkahi istrinya, ya berantem akibat perjudian. Nah itu kasusnya di search di internet itu dia kumpulkan itu ada 30.000 kasus. Artinya apa? Ini memang masalah, ya masalah. Yang masyarakat Islam itu masyarakat umat Islam itu harusnya peduli bagaimana kasus ini bisa kita hentikan. Yang pertama ya saya akan jelaskan tentang judi itu seperti apa. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan ya kepada orang-orang yang beriman agar apa? Innamal khamru, sesungguhnya khamru wal maisiru dan judi ya, wal ansabu ya, dan berkorban untuk berhala, wal azlamu dan mengundi nasib dengan anak panah, rijsun. Rijsun itu najis, min amali syaiton, ya, amalnya setan. Ya. Jadi Allah sebut rijsun, ya, najis, min amali syaiton, amalnya setan. Lalu yang ketiga Allah serukan untuk meninggalkan itu.
fajtanibuhu. Ya, tinggalkanlah dia. Tinggalkanlah judi. Ya, la'allakum turhamun. Ya, agar kalian itu mendapatkan rahmat, mendapatkan kebaikan. Ikhwan fillah rahimakumullah, saudara-saudaraku sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menegaskan bahwa judi itu hukumnya haram. Bahkan di ayat lain yang disebutkan tuh ismun kabir. Ya. Apa ismun kabir itu? Dosa besar. Dosa besar. Jelas. Ayatnya jelas, Al-Qur'anul Karim. Lalu para ulama menjelaskan, maisir itu apa? Judi itu apa? Ya. Saya kutipkan istilah judi itu dari Mu'jam Fikih yang ditulis oleh Rawaskol Ahji, ya. Beliau mengatakan yang namanya judi itu adalah ya kullu la'bin, setiap permainan yastaritu fihi ya ayyakhuda al-ghalibu minal maghlubi syai'an. Nah, jadi begitu. Beliau mengatakan begini, setiap permainan yang dipersyaratkan di dalam permainan itu ya, seorang yang menang itu mengambil harta seorang yang kalah. Nah, itu pengertian judi menurut beliau. Lalu dijelaskan dari definisi ini, judi itu apa? Satu, yang pertama, harus ada taruhan. Harus ada murahana. Harus ada taruhan. Jadi dua belah pihak atau lebih mereka mengumpulkan uangnya sebagai taruhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ada la'bin, ada permainan atau musabaqah, ada perlombaan. Kenapa? Karena orang berjudi itu harus ditentukan siapa yang menang. Kalau dia harus ditentukan siapa yang menang, berarti kan harus ada permainan, harus ada perlombaan, atau harus ada undiannya. Nah, gitu. Ya, makanya orang berjudi itu pasti ada itunya. Ada perlombaan, permainan, atau undian. Ya. Lalu yang ketiga, di antara pihak-pihak itu ada yang menang, ada yang kalah. Pihak yang menang mendapatkan harta yang kalah. Nah, itu judi, Pak. Maka dengan definisi ini, ya, ya, apa yang terjadi saat ini judi slot itu, jadi ketika dia memberikan uang, ya, lalu setelah itu ada permainan di sana, lalu ada menang dan kalah. Orang yang menang akan mendapatkan harta dari orang yang kalah. Maka itu adalah pengertian dari judi. Haram hukumnya. Maka judi slot itu hukumnya haram, masuk kategori judi. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ini memang nanti realitasnya akan banyak di tengah-tengah masyarakat, ya. Ya, ketika ada permainan, ketika ada perlombaan, perlombaan itu ada uang yang dipertaruhkan. Bahkan mungkin bisa jadi namanya jalan-jalan sehat, Pak. Ya, jalan-jalan sehat. Jalan-jalan sehat misalnya. Diumumkan ada jalan-jalan sehat. Lalu jalan-jalan sehat itu ya bayarnya berapa? 20.000. Lalu setelah itu diundi, ya, diundi. Lalu yang menang itu akan mendapatkan dari harta yang dikumpulkan itu. Maka itu masuk kategori judi. Masuk dalam kategori judi, walaupun namanya jalan-jalan sehat. Ya. Kan seolah-olah wah ini jalan-jalan sehat masa judi, iya. Ya. Kenapa? Karena dia masuk dalam kategori judi itu. Ya, jadi ada taruhannya, ada permainan, perlombaan atau undian yang menentukan siapa yang menang, lalu nanti orang yang menang itu akan mendapatkan harta dari yang kalah. Nah, itu masuk kategori judi. Ya. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, ya, nanti prakteknya itu akan banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ya, kalau sudah memenuhi unsur seperti itu, maka itu masuk kategori judi. Yang bukan judi itu seperti apa? Misalnya, ya, dalam perlombaan itu ada sponsornya. Artinya apa? Tidak ada harta yang dipertaruhkan oleh seluruh peserta. Jadi peserta ya itu mendapatkan undian dari harta yang dikeluarkan oleh sponsor. Ya, berarti kan nggak ada yang kalah. Nggak ada yang kalah. Kalah dalam pengertian dia itu mengorbankan hartanya itu. Nah, itu nggak apa-apa. Kalau seperti itu boleh. Ya. Bukan judi. Kenapa? Karena tadi tidak ada kriteria yang ketiga.
yaitu orang yang menang mengambil harta dari yang kalah. Jadi yang pengertian tadi ayyak huda al-ghalibu minal maghlub syai'an. Nah, itu nggak masuk. Jadi orang yang menang mengambil harta orang yang kalah, nah itu tidak masuk. Kenapa? Karena kan sponsor. Ya, bukan orang-orang yang ada di dalam komunitas tadi membayar, masing-masing membayar. Itu bukan termasuk kategori judi. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, yang bukan termasuk dalam kategori judi itu begini juga. Jadi dipertanyakan ya, memangnya ada yang bertanya begini. Ustaz, misalnya begini. Ada orang yang mengatakan kepada saya, ya, siapa saja yang berhasil mengalahkan saya pingpong, maka akan saya traktir bakso. Nah, itu judi bukan, Pak? Judi bukan. Nah, itu mirip sponsor itu, Pak. Kenapa? Karena tidak ada harta dari pihak yang kalah itu ya diambil oleh pihak yang menang, gitu ya. Jadi itu kalau di dalam Islam itu mirip dengan yang namanya ju'alah. Ju'alah itu begini, Pak. Ju'alah atau ji'alah dalam bahasa fikih itu namanya kalau diterjemahkan oleh di kitab-kitab itu disebut dengan istilah sayembara. Sayembara dalam Islam itu boleh. Ya, siapa saja yang berhasil menemukan SIM yang hilang, maka akan saya kasih dia duit 1 juta. Boleh nggak? Boleh. Namanya ju'alah. Ya, namanya ju'alah. Siapa saja yang berhasil mencarikan saya istri, gitu ya, akan saya kasih duit sebesar sekian. Boleh. Kenapa? Karena itu namanya ju'alah. Nah, ju'alah itu dari satu pihak. Satu pihak. Jadi pihak lain itu ya itu tidak dipersyaratkan untuk apa? Untuk menyetorkan harta kepada dia. Itu satu pihak saja. Jadi kalau dalam bahasa tadi sponsor saja. Dia hanya menjadi sponsor. Siapapun yang mau mendapat misalnya mampu menemukan ya motor saya hilang, saya akan kasih dia sekian. Itu boleh, itu masuk kategori ju'alah. Namanya sayembara. Nanti ada syarat-syarat ju'alah, ya. Syarat ju'alah itu salah satunya itu ujrohnya harus jelas. Jadi kalau kita melakukan ju'alah, ya itu ujrohnya harus jelas. Ya, siapa saja yang mengalahkan saya main pingpong, maka akan saya traktir dia makan bakso di tempat ini. Nah itu boleh. Berarti itu ujrohnya itu jelas. Nah itu namanya ju'alah. Di dalam ju'alah itu tidak ada satu orang dengan orang yang lain sama-sama mengeluarkan harta, lalu orang yang satu sama lain itu saling mengambil ketika ada salah satu yang menang. Enggak seperti itu. Ya. Jadi ju'alah itu sayembara. Kalau bahasa Indonesia mungkin sayembara. Nah itu hukumnya boleh. Itu tidak masuk dalam kategori judi. Jadi judi itu yang pertama ya itu harus ada taruhan, yang kedua ada permainan, perlombaan atau undian untuk menentukan siapa yang menang, yang ketiga ya harta salah satu ya yaitu yang kalah itu akan diambil oleh orang yang menang. Nah, itu baru masuk kategori judi. Kalau 3 syarat itu tidak terpenuhi, dia bukan masuk kategori judi. Bahkan kemarin juga ada kasus, Pak. Ini ramai juga di online. Saya lupa persis namanya apa ya. Jadi mereka itu pada pasang duit yang mereka sebut dengan istilah investasi. Lalu mereka akan mendapatkan keuntungan ya dari investasi yang mereka setorkan itu. Ya. Dan kalau mereka ngajak, dia akan mendapatkan poin. Nah, jadi ikhwan fillah rahimakumullah, saudara-saudaraku sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, atas kasus itu yaitu saya sampaikan. Ini yang perlu kita pahami ya ketika kita melakukan muamalah, ketika kita menyetorkan uang itu sebagai apa? Kalau sebagai pinjaman, maka tidak boleh ada kelebihan atas
pengembaliannya itu. Kalau ada kelebihan atas pengembalian itu namanya riba, haram hukumnya. Kalau dia investasi, maka aturan-aturan investasi harus diberlakukan. Apa itu? Dia investasi apa yang dikelola oleh mudoribnya itu. Sama mudoribnya apa yang dikelola. Kita investasi kemana? Ya misalnya ya investasi pada jual beli toko kelontong gitu misalnya, itu investasi. Jadi ada usaha yang dikerjakan, itu investasi. Mudorib, orang yang mengelola, itu kita harus tahu dia mengelola apa. Nah, nanti kan ditentukan. Dari situ ada keuntungan, keuntungannya dibagi, namanya bagi hasil ya antara mudorib dengan sohibul mal. Itu investasi. Tapi kalau yang ada di situ itu bukan investasi, Pak. Ya, itu namanya riba. Ya, itu juga masuk kategori yang dilarang dalam agama kita. Ya, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, pembahasan yang terakhir itu adalah tentang bagaimana mengatasi masalah ini. Yang pertama, kalau kita bicara tentang bagaimana mengatasi masalah ini, yang pertama itu memang kita mengandalkan keimanan dari kaum muslimin. Individu kaum muslimin ini bagaimana caranya memiliki keimanan yang mantap sehingga mereka tidak tergoda untuk menjalankan keharaman, sehingga mereka tidak tergoda untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Ini menjadi tugas kita semua, untuk diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita. Bagaimana kita menanamkan keimanan, ketakwaan kepada mereka sehingga mereka ini tidak maksiat, sehingga mereka ini tidak mau menjalankan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, kalau kita bicara solusi, umat Islam itu punya hukum yang terkait dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Saling mencegah untuk melakukan perbuatan kemungkaran. Cegah. Ya. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Dan hendaklah ada di antara kalian sekelompok orang yad'una ilal khair, yang menyeru kepada kebaikan. Ya. Wa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dan dia menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Ini fungsi ini juga kurang, lemah kaum muslimin saat ini. Ketika mereka menghadapi kemungkaran itu, banyak di antara kita, di antara kaum muslimin ini yang takut untuk menasihati. Kenapa? Kalau nasihati mereka lebih galak dari kita, Pak. Ya. Mereka lebih seolah-olah lebih pintar dari kita. Jadi waktu ada saudara saya itu, dia datang ke saya, dia nawarin investasi. Ya, jadi kalau dia invest 10 juta, tiap bulan dia akan mendapatkan 3 juta. Ya, kalau invest 20 juta, kita akan mendapatkan 6 juta. Bahkan kalau invest 100 juta, kita akan mendapatkan 30 juta dalam sebulan. Saya tanya-tanya, ini model begini, yang namanya usaha itu kan nggak mesti berhasil, saya bilang. Kadang berhasil, kadang nggak. Kalau kita invest 10 juta, bisa jadi dapat penghasilan 3 juta, bisa jadi juga enggak. Bahkan bisa rugi. Bagaimana bisa dipastikan 10 juta dapat 3 juta? Ya, hanya dia cerita. Oke, kalau aturannya seperti itu, ini riba, haram hukumnya. Ya, kenapa? Kalau dalam konteks investasi, itu ada untung, ada rugi. Untungnya itu prosentase tertentu, ya, itu dibagi ya bagi orang yang invest dan bagi orang yang mengelola. Bisa 60, 40 dan lain sebagainya. Bukan hasilnya jelas 3 juta dari 10 juta itu. Kalau hasilnya jelas itu namanya riba. Ya, nggak boleh. Nah, kan nggak mungkin, Pak, ya. Mau usaha kayak apa saja, ya fix nggak ada. Nggak ada. Usaha kayak apa nggak ada. Ya, tapi yang namanya usaha itu pasti naik turun itu biasa. Akhirnya apa, Pak? Kata saudara saya, ini sudah ada kiainya. Ya, oke, saya bilang, siapa kiainya?
Saya telepon Pak Kiainya. Saya telepon Kiainya. Ini loh Pak Kiai yang sudah memberikan fatwa kebolehannya. Saya telepon Pak Kiainya. Maaf Pak Kiai, ya, bisa dapat informasi dari sini tentang bisnis ini. Saya sampaikan bahwa ini tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ya, ini adalah riba. Nah, sama kiainya langsung ditutup. Saya telepon, gak diangkat-angkat lagi. Saya bilang ke saudara saya, kamu lihat sendiri ya, ini ditutup sama dia, saya bilang. Ya. Tapi ternyata apa Pak? Dia tetap berpatokan ke kiai itu. Ya. Sampai akhirnya dia invest 100 juta, dia dapat 30 juta di bulan pertama saja. Bulan kedua nggak dapat. Kata dia mudah-mudahan di bulan ketiga. Nggak dapat juga. Ya, akhirnya mau diambil semuanya yang 100 juta, hilang. Masya Allah, saya bilang. Ya gini ya, saya bilang gitu. Ini bukan masalah rugi duit. Kalau masalah duit mah bisa dicari. Tapi ini masalah dosa. Nah, kalau masalah dosa udah repot nih. Kenapa? Ya karena ini apa namanya? Sampai nanti ke akhirat. Ini akan menjadi pertanggungjawaban kita nanti di akhirat. Nah, itu yang menjadi masalah utama. Maka Bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya ini bagaimana tugas kita amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kita sampaikan yang benar, kita sampaikan ya bagaimana ajaran Islam mengatur masalah tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga itu adalah solusi bagaimana ya pemerintah, penguasa ya itu bisa menjalankan peraturan dengan kuat. Ya. Kenapa? Kalau peraturan itu tidak dijalankan, sudah ada aturannya, maka tidak akan efektif Pak di tengah-tengah masyarakat itu. Judi kan kalau di Indonesia ini haram Pak. Hukum positif itu kan haram hukumnya. Judi itu haram. Tapi ketika tidak efektif untuk dijalankan secara efektif, maka judi itu tetap merajalela. Saya kaget juga itu, sampai saya searching di internet itu. Kok Cina bisa ya? Maksud Cina bisa betul-betul judi itu benar-benar habis ya, judi-judi online itu benar-benar habis. Rusia juga bisa. Nah, akhirnya apa? Kalau betul-betul itu dilaksanakan, ya maka itu akan kuat sekali berpengaruh di tengah-tengah masyarakat. Ya, kenapa? Bayangkan misalnya ya, orang-orang yang menjadi bandar narkoba itu dihukum. Bayangkan misalnya, ya, hukumannya pun juga sangat keras. Ya, masyarakat akan takut pasti untuk melakukan hal yang serupa. Ya, untuk melakukan. Nah, oleh karena itu, ya ini memang pemerintah itu memang memegang peranan yang sangat kuat untuk memberikan solusi. Kalau yang pertama, ketahanan individu kita kaum muslimin, keimanan dan ketakwaan itu jebol gitu ya. Yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar itu juga jebol gitu ya. Maka tameng yang terakhir ya. Jadi kalau pemerintahnya juga jebol ya sudah, masyarakat itu akan hancur ya. Baik Bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian, mungkin itu ya sebagai pembuka. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Ada Pak, mungkin menemui kasus-kasus di tengah masyarakat seperti apa? Bisa dikonfirmasi apakah itu judi atau bukan? Mancing. Ya, mancing ya. Istilahnya sekarang tuh galatama kalau nggak salah ya. Ya. Di suatu ketika saya sholat di sebuah musola, ya di situ ada pemancingan gitu ya. Saya pikir musolanya itu bakal banyak orang yang sholat di situ ya, karena kan banyak mobil-mobil tuh, banyak mobil-mobil sebelahnya. Karena di situ ada rumah makannya, saya makan di situ. Setelah itu ada musolanya. Kok nggak adan-adan ini? Saya datang ke musolanya, saya nunggu adan. Oh nggak ada yang adan, nggak ada yang adan. Padahal mobil situ banyak sekali.
Akhirnya saya tanya, di situ ada yang jaga, Pak ini nggak ada sholat Pak, saya bilang gitu. Ya sholat masing-masing aja Pak. Gitu. Itu orang sebanyak itu apa nggak ke musola nih Pak? Wah mereka mah nggak bakal ke musola Pak. Emang kenapa? Mereka kan orang Galatama katanya. Galatama apaan tuh lah gitu. Saya nggak tahu, saya polos aja kalau gitu. Galatama apaan Pak? Oh mancing gitu ya. Oh Galatama itu mancing. Maksudnya di mana? Nah mereka itu Pak mancing. Ya sekali event itu mereka itu keluar duit 250.000. Wah Pak, kalau cuma mancing itu masa tiketnya 250.000 Pak? Saya bilang gitu. Oh iya, karena mereka dapat hadiah. Jadi yang menang nanti mereka dapat hadiah. Saya tanya hadiahnya berapa Pak? Hadiahnya 7 jutaan. Jadi nanti yang menang, ya itu mereka dapat duit 7 juta. Jadi saya nggak tahu persisnya berapa pesertanya. Tapi mungkin pesertanya banyak ya. Bisa jadi 100 mungkin ya. Memang tempat pemancing cukup luas ya. Oh jadi gitu Pak ya? Berarti nanti saya tanya di ini ya, yang lewat di situ ya, pengelolanya kayaknya. Jadi orang nanti yang ikut mancing itu ya dari dari hasilnya itu nanti akan dibagi dua, untuk hadiah dan untuk pengelola pemancingan, tempat pemancingan itu. Nah itu saya sampaikan, wah itu judi Pak. Nah terus dia bilang, iya emang judi katanya. Jadi mereka udah paham itu judi gitu ya. Iya itu judi ya. Yang saya nggak habis pikir tuh apa Pak? Pak ini kan mobilnya bagus-bagus saya bilang. Ini mobilnya bagus-bagus Pak saya bilang. Kayaknya duit segitu tuh mereka itu bukan masalah. Dijawab apa Pak? Ya itu memang hobi Pak. Jadi mereka hobinya judi Pak. Iya katanya. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Jadi itu judi Pak. Jadi galatama ya, bukan pemancingan itu ya. Galatama. Jadi dia setor nilai jumlah untuk ikut dalam galatama itu. Nanti saya sudah konfirmasi itu Pak. Jadi uang yang disetor itu dibagi dua, ya, untuk pengelola dan untuk hadiah. Ya. Jadi hadiah yang pertama dapat sekian juta, yang kedua dapat sekian juta. Nah ini kategori judi. Jadi uang ya, yang kalah itu dia setor ke yang menang. Nah, itu masuk kategori judi. Ya, galatama gitu ya. Tapi saya repot juga ini ya. Mau jadi FPI kan nggak bisa gitu Pak. Apalagi sendirian gitu. Coba siapa yang berani jadi FPI di sini gitu. Nggak berani juga. Ya kita cuma ngomong doang. Ya itu saya juga ngomong doang, saya bilang begitu. Dia ternyata udah tahu Pak, udah tahu. Ya, jadi yang pengelola tadi dia bilang ini kan judi. Iya, emang judi. Nah terus mau diapain gitu? Ya mudah-mudahan di sini nggak ada yang seperti itu Pak ya. Mudah-mudahan ya. Jadi ya terakhir ya Bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian sebagai penutup ya. Jadi bahwasanya ya, setiap perbuatan kita nanti oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan diadili. Dan Allah Subhanahu wa taala itu mengadili kita, mengadili manusia itu dengan hukumnya, dengan aturannya. Jadi patokan nanti yang akan digunakan untuk mengadili manusia itu adalah hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mewajibkan sholat, orang nggak sholat, nah ini orang diadili oleh Allah Subhanahu wa taala karena melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Orang diharamkan main judi ya, tapi dia main judi itu akan dihakimi nanti, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Judi haram berarti dia telah melakukan pelanggaran. Artinya apa? Nanti di akhirat itu, Bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, kita itu akan nanti diadili oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukum-hukumnya. Maka yang menjadi patokan kita saat ini hukum-hukumnya Allah itu. Kalau Allah suruh puasa ya kita puasa. Kenapa? Karena nanti diadilinya itu sesuai dengan hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala.
bukan yang lain. Ya. Maka kita di dunia ini senantiasa terikat dengan hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Terikat dengan aturan-aturannya Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh aspek kehidupan kita. Ya, termasuk muamalah. Ya, termasuk muamalah. Ya. Kalau kita misalnya melaksanakan pernikahan, syaratnya tidak terpenuhi, ya, syaratnya tidak terpenuhi. Nah, itu nanti Allah Subhanahu wa taala itu akan meminta pertanggungjawaban kita di akhirat. Ya. Tadi saya ditelepon, "Ya mau nikah," katanya. Mau nikah. Walinya mana? Saya bilang gitu. "Oh, asal mau nikah aja." Ya, nggak ada, daripada berzina, kata dia. Begitu Pak, bilang sama saya. "Nih Pak Ustadz, daripada saya berzina nih, mendingan Pak Ustadz nikahkan saja." Seenaknya dia kan. Maksudnya menikahkan Anda itu, si wanita ini walinya, saya bilang gitu. Saya nggak bisa menjadi walinya. Kenapa? Karena ada wali yang seharusnya menikahkan dia. Daripada berzina, Ustadz, katanya. Ya kalau saya nikahkan, tidak ada walinya, Anda ya tetap berzina namanya. Ya, tetap berzina. Ya, jadi begitu. Jadi kita itu nanti oleh Allah akan dihukumi sesuai dengan hukumnya Allah. Bukan aturan yang kita buat sendiri. Ya, makanya di dunia ini senantiasa kita terikat dengan hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti di akhirat ketika Allah adili kita, ya kita termasuk orang-orang yang terikat dengan hukum-hukumnya Allah. Makanya itulah disebut dengan istilah orang bertakwa. Orang bertakwa itu siapa? Orang yang senantiasa terikat dengan hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.